Dan kita meneruskan khotbah berseri ini yaitu Credo Rasuli. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ini adalah butir ketiga dari Credo Rasuli. Nah, mungkin saudara bertanya, apa itu Credo Rasuli? Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, pengakuan iman rasuli, credo, creed bahasa Inggrisnya, itu adalah aku percaya, digunakan sebagai pernyataan iman, confession of faith. Jadi kalau saudara, zaman dulu ini disebut kalimat syahadat Kristen ya. Ini bukan untuk satu denominasi, tetapi seluruh denominasi yang mengaku dirinya Kristen itu percaya akan pengakuan iman ini. Nah, apakah Credo Rasuli adalah firman Allah? Bukan, saudara. Credo Rasuli cerminan firman Allah. Tidak memiliki otoritas dalam dirinya sendiri, tetapi mencerminkan terang firman Allah yang hidup. Dan mengapa kok kita membahas dan membicarakannya? Ada dua hal ya saudara ya. Ini adalah minggu yang ketiga dan masuk ke dalam minggu yang keempat. Kita masuk dalam, yaitu satu, untuk memperbaiki kesalahan pengertian, meluruskan penyimpangan. Kemudian yang kedua, untuk membangun dan membentuk spiritualitas orang Kristen. Ada tiga hal yang akan kita selalu bahas, yaitu keseimbangan pandangan. Supaya saudara itu punya keseimbangan pandangan, tidak terlalu melenceng ke kiri dan ke kanan, kejelasan pengertian, dan memberikan nasihat. Nah, kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli kita. Dan kita akan membacanya hari ini ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita akan membaca ayat kita hari ini, hanya satu ayat saudara ya, yang akan kita bahas, yaitu Yohanes 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan poin saya ada 3 dalam khotbah ini. Apa makna logos yang lebih dalam? Karena firman itu adalah logos. Apa arti logos menjadi manusia? Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa hubungannya dengan hidup kita? Implikasi bagi cara pandang saudara dan saya. Oke, kita akan memulainya. 1. Apa makna logos yang lebih dalam? Yang siap belajar katakan yes. Amin. Alright. Katakan pada kanan kiri, bro, kalau dengar khotbah ini sabar ya. Katakan sama-sama, ayo, sabar ya. Jadi saya minta supaya saudara sabar hari ini. Saudara akan melihat ada sesuatu yang berbeda hari ini, karena cara kita mengupas ayat-ayat ini akan agak berbeda dengan biasanya ya saudara. Nah saudara, kalau kita membaca ayat tadi, dikatakan firman itu menjadi manusia. Firman dalam bahasa aslinya adalah logos. Katakan sama-sama, logos, logos ya. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah logos, firman. Kemudian logos itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat yang kedua dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi Allah itu adalah Allah yang logos. Nah, Yohanes di sini menggunakan istilah yang sangat kaya dengan makna. Perhatikan saudara. Rasul Yohanes menggunakan beberapa kali di seluruh perikop ini kata-kata logos. Sekali lagi katakan sama-sama, logos ya. Nah, yang menarik saat Yohanes menggunakan kata logos di masa itu, konteks zaman itu, waktu kita bicara logos, para pakar filosofi, para filsuf bicara tentang logos, mereka sedang bicara lebih dari sekedar ngomong firman saja. Karena logos memiliki arti yang unik dan spesifik. Apa arti logos menurut konteks zaman itu? Ya, tentu saja firman sama dengan logos. Pada mulanya adalah logos dan segala sesuatu diciptakan melalui logos, yes. Tetapi kalau saudara, logos itu, kalau saudara ingat, ada kata-kata yang mirip dengan kata-kata kita sekarang. Logika. Logika, logic. Itu akar katanya adalah logos. Karena arti lain dari logos itu adalah bahasa Inggrisnya reason for being. Purpose of being.
Purpose of existence dalam bahasa Indonesia adalah alasan kenapa sesuatu itu ada. Tujuan suatu entitas itu diciptakan. Jadi ternyata kalau kita perhatikan Allah kita adalah Allah yang logos, logik. Artinya semua yang diciptakan Tuhan itu ada alasannya. Semua yang diciptakan Tuhan itu bukan random, bukan acak, tetapi semuanya ada tujuannya, ada maknanya. Semua hal yang ada di dunia ini termasuk hidup saudara, termasuk hidup saya, ada maknanya. Jadi poin A, 1A adalah manusia tidak dapat hidup tanpa makna. Manusia tidak dapat hidup tanpa alasan atau tujuan di balik eksistensinya. Itulah sebabnya saudara dan saya itu sangat rindu, sangat haus akan makna. Itulah sebabnya saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh logos, logik. Segala sesuatu ada bukan karena kebetulan. Segala sesuatu ada karena ada desainnya. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 4. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan membuat apa? Segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Saudara lihat drum ini ya saudara. Drum ini nggak bisa dibuat masak. Kenapa? Karena drum ini nggak cocok buat masak. Saudara tadi duduk di sini, saudara nggak duduk di lantai, saudara duduk di kursi. Kursi itu ada tujuannya untuk saudara duduk. Jadi di dalam kehidupan kita tidak ada tidak, semuanya ada tujuannya. Nah, saya kasih sedikit ilustrasi ya saudara. Ini di sini ada kalkulator. Apa tujuan kalkulator? Untuk menghitung, berhitung semua yang ada hubungannya dengan hitung-menghitung. Nah, ini adalah temannya kasir. Saudara ngitung duit pakai kalkulator. Namun jika kita ambil kalkulator, kita pakai kalkulator untuk jadikan remote TV. Bisa nggak saudara? Mau sampai kiamat ya TV-nya nggak ganti channelnya saudara. Kenapa? Karena ini tidak diciptakan, logosnya kalkulator itu bukan untuk jadi remote-nya TV. Nggak cocok. Apa yang terjadi kalau saudara coba pakai kalkulator ini untuk ganti remote TV? Atau mungkin dijadikan keyboardnya komputer? Nggak bisa saudara. Apa yang terjadi? Saudara akan frustrasi. Saudara akan gagal untuk melakukan apa yang saudara mau. Saya tambah lagi ya. Tambah lagi. Kalau misalnya saudara mau pakai paku untuk maku sesuatu, maku untuk menggantung lukisan, saudara mau maku, saudara nggak punya palu, saudara ambil kalkulator, dan saudara pakai kalkulator ini untuk memalu paku. Apa yang terjadi dengan kalkulatornya? Rusak. Kenapa? Ini tidak sesuai logosnya. Kalau saudara mau memaku sesuatu harus pakai palu, karena logosnya palu itu untuk memaku kepada dinding. Kalau dipakai ini tidak cocok saudara. Jadi begini saudara, jika suatu entitas tidak digunakan sesuai dengan tujuan eksistensinya, maka akan muncul apa? Kefrustrasian, kegagalan. Bahkan kalau saya pakai kalkulator ini tidak sesuai fungsinya, maka ada kehancuran dan kerusakan. Nah saudara coba bawa itu di dalam hidup kita. Kenapa saudara dan saya sering mengalami kefrustrasian, kehampaan, kegagalan, bahkan mengalami kerusakan dan kehancuran dalam hidup saudara, dalam pernikahan saudara, dalam pekerjaan kita? Jangan-jangan karena banyak dari kita menjalani kehidupan tanpa memahami logos, tujuan, alasan dari kehidupan itu sendiri. Apa logosmu? Apa alasan saudara untuk kerja? Apa alasan saudara ini bangun pagi setiap hari untuk melakukan aktivitasmu? Kalau itu tidak sesuai, kenapa saudara diciptakan? Gak heran banyak hidup kita kacau, frustrasi, kosong, gagal, bahkan rusak dan hancur. Dan kita tidak bisa, kita harus mengenal logos itu. Pernikahanmu, apa logosnya? Apa logos keluarga? Kita harus tahu. Jadi poin yang B, jika manusia tidak hidup sesuai dengan tujuan mengapa kita diciptakan, maka kehampaan, kegagalan, kefrustrasian, bahkan kehancuran menjadi konsekuensi
logisnya. Nah saudara, pada zaman itu, tidak lama, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, maka saudara perhatikan ya, ada Plato, ada Aristoteles. Mereka memiliki pendapat masing-masing. Di zaman itu, pada waktu Yohanes menulis ayat ini, ada suatu kebingungan dan keputusasaan. Mereka tanya gini, apa benar sih logos untuk kehidupan itu? Ada? Apa benar sih hidup ini ada tujuannya? Karena ada begitu banyak proposisi pada hari-hari itu. Manusia diciptakan katanya untuk kemuliaan kerajaan. Wah, semuanya mendedikasikan dirinya untuk perang, untuk kemuliaan rajanya, kaisarnya. Untuk apa? Untuk politik. Untuk apa? Yang lain lagi, untuk sains seperti Galileo, Renaissance zaman itu. Untuk seni, budaya, makanya muncullah Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael. Itu bukan kura-kura ninja turtle ya saudara ya. Tetapi itu adalah orang-orang yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk seni budaya. Tetapi apakah segala sesuatu pada akhirnya membawa kepada kepuasan? Tidak saudara. Kehampaan, kegagalan, bahkan kehancuran. Gara-gara untuk mendedikasikan dirinya untuk kerajaan. Banyak perang saudara. Banyak penindasan, banyak penderitaan. Dan mereka mulai merasa logos yang mereka cari-cari itu tidak ditemukan. Karena banyak sekali keputusasaan. Maka pada saat itu banyak paham baru yang memberikan proposisi. Jangan-jangan logos itu gak ada. Udahlah gak usah berjuang-berjuang. Karena paham itu zaman dulu, pada zaman kitab Yohanes ditulis, ada paham baru yang mengajarkan gak ada logos. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Hiduplah untuk kenikmatanmu dan kesenanganmu. Kamu punya duit, gak usah terlalu banyak untuk dirimu aja. Gak usah kamu pikir untuk berdampak, gak usah. Untuk dirimu. Mereka disebut golongan Epikurus. Epikurus ini bukan orang kurus ya saudara ya. Tetapi Epikurus itu adalah Epicurean. Epikuros. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 17, Rasul Paulus berdebat di Mars Hill. Di Bukit Mars itu ya, bukan Mars Hill, Areopagus ya. Di situ ada golongan Stoa dan golongan Epikurus. Jadi Epikurus ini adalah pencetus dari hedonisme. Nah ini, gak ada logos. Mereka nggak mengakui adanya alasan tujuan dari kehidupan. Di tengah-tengah semua kebingungan itu, Yohanes mengatakan begini, guys, salah kamu, jangan hidup seperti itu. Ini ada kabar baik, ada sesuatu yang indah. Apa itu kabar baiknya? Logos yang kamu cari-cari itu, sang firman itu, sang tujuan, sang alasan kenapa kita hidup, itu jadi manusia. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah ini saudara. Ini saya jelaskan supaya saudara tahu stage-nya. Oh kayak gitu. Exactly. Nah artinya apa? Artinya apa? Nah saya akan bawa kepada sebuah poin eksplorasi yang agak berbeda. Jadi apa artinya logos menjadi manusia? Jadi gini ya saudara, saya sedikit simpulkan. Yohanes berkata, pada mulanya adalah logos, ada alasan, ada tujuan hidup. Hidup kita bukan kesia-siaan, ada suatu tujuan yang indah dalam kehidupan. Nah, ada arti dalam kehidupan. Dan pada saat itu orang cari-cari putus asa. Terus orang-orang bilang, tidak ada logos. Yang kedua, logos itu jadi manusia. Nah, proposisi apa yang Rasul Yohanes sedang sampaikan? Nah, dia mau menyampaikan begini, saudara. Logos bukan hanya prinsip abstrak atau suatu ideologi atau idealisme, namun harus menjadi sesuatu yang nyata dan khusus. Jadi begini, saudara ya. Logos itu bukan hanya kayak ini kalau saudara belajar Plato ya, Aristoteles itu saudara nanti akan ngerti. Oh bukan cuma hanya konsep, harus jadi sesuatu yang nyata. Nah begini saudara ya. Manusia itu punya dua macam pergumulan. Oke, ada berapa saudara? Dua. Yang pertama, kalau saudara biasanya dengerin para pembicara Grammy, saya salah satu pembicara Grammy ya, Pak Yakub Tri, Pak Samuel Sugiharto, Pak Bejoli gitu ya saudara ya. Saudara pasti pernah denger ini. Masalah manusia itu ada dua. Yang pertama adalah masalah fundamental. Masalah apa saudara? Fundamental. Oke, boleh diulang. Masalah apa? Fundamental. Apa itu asli isinya? Isinya fundamental adalah kejahatan, penderitaan, dan kematian. Tiga hal itu.
Saudara, ada orang yang bilang, oh aku nggak percaya kalau orang itu jahat. Orang itu baik kok. Saya tanya sama saudara, saudara kunci pintu? Saudara kunci mobil? Kenapa kok dikunci? Karena saudara tahu kalau kunci itu tidak ada, saudara pasti dimasuki maling. Kalau ada barang tidak bertuan, pasti dimasukin kantong. Saudara, itulah keadaan manusia. Saudara sudah baik-baik, tiba-tiba ada orang yang jahatin saudara. Terjadi penderitaan. Dan kita nggak pernah tahu kapan bencana alam terjadi. Tiba-tiba terjadi aja. Apa yang terjadi? Kalau terjadi kecelakaan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada penderitaan. Jadi ini adalah masalah fundamental. Semua manusia harus bergumul dengan kejahatan, penderitaan, dan kita tidak tahu kapan kita berangkat dipanggil pulang oleh Tuhan. Anytime we can go, dipanggil berpulang. Jadi kematian. Jadi ini masalah. Nah tetapi bukan hanya masalah fundamental. Ada yang kedua, namanya pergumulan eksistensial. Pergumulan apa saudara? Eksistensial. Jadi saudara paling tidak sekarang bisa tahu ya. Manusia itu punya dua macam masalah. Yang pertama adalah fundamental. Yang kedua adalah eksistensial. Lah eksistensial ini apa? Makna. Kita selalu cari makna. Kenapa sih aku iki kerja soro-soro? Saudara tahu hari yang paling berbahagia di dalam seminggu adalah hari Jumat. Karena besok Sabtu. Senang, yeay Sabtu. Dan hari yang paling menyedihkan adalah Minggu malam, saudara. Nanti malam ini. Kenapa? Besok Senin. Aduh kerja mana? Saudara kenapa saudara kerja? Kenapa saudara kumpulin uang? Saudara kumpulin uang. Saudara berusaha saving untuk apa? Beli barang. Untuk nikah. Belum punya jodoh. Untuk nikah dulu. Kenapa? Saudara punya angan-angan. Saudara kepingin sesuatu. Kenapa? Ada makna. Makanya saudara ya. Orang-orang yang punya pergumulan eksistensial. Semua manusia. Kenapa kok suka Instagram? Kenapa? Soalnya ada story itu. Nah, karena kalau ada story itu saudara menceritakan suatu cerita tentang kehidupanmu. Ada story. Saudara ngepost sesuatu terus ada yang banyak yang like itu kayaknya aduh teman-temanku itu seneng lu sama hidupku. Makna. Cari makna, dikasihi, diterima, dipedulikan. Dibilang kalau keren. Oh, cantiknya, kamu juga cantik kok sayang gitu, asik gitu ya saudara. Ya selalu dibilang begitu, kenapa? Kita cari makna. Nah saudara, di dalam pencarian makna itu, untuk supaya manusia itu menemukan eksistensialnya, maka mereka ingin terlibat dalam cerita dan narasi yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadi bagian dari sebuah story yang besar. Nah, mungkin sudah bingung, apa sih? Maksudnya Pastor Mike ini apa ya? Ada seorang filsuf dari Skotlandia, namanya Profesor Alasdair MacIntyre. Dia menulis sebuah buku namanya After Virtue. Dia lulusan Oxford. Dia bilang begini, orang zaman dulu, kalau ngajarin nilai kebaikan kepada generasi berikutnya, tidak disuruh, kamu jujur ya? Oke, jujur maksudnya apa? Disuruh jujur, ngomong terus terang, baik. Jangan bohong. Ya mereka gak ngerti tentang itu. Jadi mereka untuk ngajarin nilai kebaikan kepada generasi berikutnya, mereka gak memberikan seperangkat peraturan. Tapi mereka cerita tentang apa? Kisah kepahlawanan. Mereka cerita kisah-kisah perbuatan-perbuatan besar yang mengajarkan kejujuran. Persahabatan, kesetiaan, pengorbanan, komitmen, kesetiaan, etika. Itu yang diajarkan. Mereka mengajarkan nilai-nilai mulia melalui kisah-kisah hebat. Karena cerita membuat suatu prinsip, nilai, idealisme menjadi nyata. Dan ini benar-benar kita cari sampai sekarang. Manusia tidak menemukan makna hidupnya melalui suatu yang abstrak atau prinsip moral saja. Namun dengan mengkaitkan dirinya secara konkret di dalam suatu cerita nyata yang lebih besar. Nah saya kasih contoh ya saudara. Nanti saya akan kasih contoh beberapa. Tetapi saya ingin mengkut seorang profesor lagi. Dari profesor ini dari Columbia University. Dia menulis buku Meditation of Hope. Dia bilang begini. Kita sering menggunakan cerita-cerita dan simbol budaya untuk mengobati kecurigaan melankolis kita akan hidup yang tidak bermakna di dunia ini. Ternyata di dalam setiap manusia itu ada kecurigaan.
hidup ini maknanya apa ya? Hidupku ini untuk apa ya? Golek duit ini untuk apa ya? Apakah cuma hanya ini aja hidup? Nah, kita sering kayak begitu. Terus dia bilang begini, di dalam sejarah Amerika ada banyak cerita yang mengagumkan. Kisah-kisah heroik dan mulia. Dan itu sangat menginspirasi dan menggugah hati kita untuk dapat beraspirasi. Dia bilang begini, orang itu kalau dengar cerita, orang kalau lihat film, orang kalau baca buku, dia dengar cerita-cerita heroik. Hatinya tuh pengen ngomong gini, aku ingin seperti itu. Hidupku itu aku ingin bermakna dan aku ingin menjadi bagian dari cerita yang seperti itu. Makanya saudara-saudara kita itu suka sekali apa? Novel, drama Korea, film-film. Orang itu suka itu semua. Kenapa? Karena cerita-cerita itu menginspirasi. Saya kasih beberapa contoh ya saudara. Kita suka cerita kepahlawanan. Kalau sudah lihat di sini, itu Tom Hanks itu. Itu filmnya apa? Saving Private Ryan. Wah, ini luar biasa sekali. Ada ceritanya satu batalion rela berkorban untuk nyelamatin seseorang yang namanya apa? Private Ryan. Private Ryan itu hanya anak laki-laki satu-satunya yang masih hidup. Saudara-saudaranya udah mati semua. Dan dia lagi terperangkap di front line, di garis depan. Dan satu batalion itu mau menyelamatkan supaya dia bisa pulang ke keluarganya. Kalau enggak nanti anaknya habis semua. Dan satu batalion itu mengorbankan dirinya. Ini suatu cerita kepahlawanan. Kalau sudah lihat yang di sebelah sini, Avengers. Sekelompok superhero yang bersatu dengan kekuatan supernya untuk menyelamatkan bumi dan orang-orang yang tidak berdaya. Untuk tidak dihancurkan oleh musuh yang jahat dan yang ingin berkuasa. Saudara coba balik. Kalau saudara perhatikan ini kok mirip-mirip Alkitab ya. Lihat cerita-cerita seperti ini. Kita suka sekali cerita pembebasan. Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan kesamaan hak civil right, hak asasi manusia. Tidak peduli warna kulitnya, yang ngomong, I have a dream. Ini cerita-cerita kayak gini menginspirasi, bikin saudara, wow. Aku pengen deh berdampak. Anak-anak muda biasanya punya idealisme tinggi, aspirasi tinggi, mereka kepingin jadi seperti itu. Kalau saudara lihat yang sebelah sini itu Nelson Mandela, yang berani menentang apartheid sampai di penjara di Afrika Selatan. Karena apa? Karena Afrika Selatan saat itu terpecah secara rasial, memperjuangkan hak asasi manusia. Yang di bawah ini mungkin saudara bisa lihat siapa itu? Gus Dur. Wah, yang memperjuangkan hak orang-orang minoritas. Wah, kayak gitu kalau saudara baca biografinya, luar biasa. Dan dalam hati saudara, sudah berpikir hidupku ini berdampak nggak ya? Hidupku ini matter nggak ya? Dan kita suka cerita pengorbanan seperti Titanic, Band of Brothers, Gladiator. Kalau Titanic, I jump, you jump. Wah, kan gitu saudara ya. Ya, gladiator itu kan yang berkorban, seorang perwira Romawi gagah berani, apapun rintangannya berani berdiri melawan kekuasaan Kaisar Romawi. Wah, seperti itu saudara. Dan ini yang paling sering terjadi adalah kita suka cerita cinta yang tanpa syarat. Kalau saudara perhatikan di situ ada film Forrest Gump, ya. Yang ngomong life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get gitu ya. Tapi di situ ada cerita Forrest yang sangat mencintai Jenny tanpa syarat, meskipun akhirnya Jenny meninggalkan dia. Jenny itu akhirnya mati gara-gara AIDS, HIV, tapi Forrest tetap cinta. Cerita Beauty and the Beast, si buruk rupa yang dicintai secara luar biasa oleh putri yang sangat cantik. Nah, saudara perhatikan di sini. Are you with me ya? Perhatikan di sini. Mungkin sudah bingung, ini kemana sih? Perhatikan. Sabar. Semua cerita kepahlawanan ini dimasukkan di dalam narasi budaya. Sehingga itu menggugah rakyat untuk rela berkorban demi negaranya. Patriotik. Melakukan hal-hal yang heroik. Cerita pembebasan ini dan pengorbanan ini masuk dalam narasi budaya yang apa? Diktator, chauvinistik, orang-orang yang tertindas itu mulai terinspirasi, mereka bangkit untuk memperjuangkan kebebasan, kebahagiaan, menjadi liberal movement. Membuat orang rela berkorban demi kebebasan, liberty and justice and the pursuit of all. Jadi cerita ini kayak gini ini masuk dalam narasi budaya. Dan begini saudara, cerita tentang cinta tanpa syarat itu masuk dalam hidup saudara. Buktinya apa? Saudara punya angan-angan, kalau aku nemu cinta yang tidak berkondisi tanpa syarat, aku pasti happy. Nanti aku nikah sama dia. Terus habis itu aku bisa priwet sama dia, gandengan menuju sunset. Tulisannya happily ever after. Wah, itu adalah angan-angan kita semua. Namun saya mau tanya sama saudara, apakah cerita-cerita itu memberikan kepuasan? Apakah cerita-cerita itu tetap membuat saudara frustrasi?
Kadang-kadang saya lihat priwet itu ya. Wah, priwetnya luar biasa. Itu hidung sama hidung begini, ada sunshine-nya. 2 tahun kemudian cerai. What happened? I thought you will live happily ever after. Kemudian Andrew Del Banco bilang gini, terus. Karena beberapa alasan, seperti di masa lalu. Semua cerita heroik mulai kehilangan kekuatan. Di masa ini, pasca modern, narasi yang beredar adalah antitesis dari cerita. Yaitu apa? Hiduplah untuk dirimu sendiri. Jalani kehidupan yang ingin kau jalani. Jangan biarkan siapapun memberitahu apa yang benar dan yang salah. Hidupilah kebenaranmu sendiri. Itu adalah narasi dari sekarang. Campur-campur. Ini persis kembali seperti 2000 tahun yang lalu. Waktu Yohanes nulis ini. Seperti golongan Epikuros. Ngapain berjuang, ngapain berkorban, ngapain berdampak, mau jadi pahlawan, gak bisa. Yang penting kamu happy, ngapain cari cinta. Kita hidup hedon aja, mau seks, gak usah nikah, one night stand. Kamu suka, aku suka, let's go. Itulah narasi hidup ini. Itulah keadaan kita saat-saat ini yang mirip dengan keadaan waktu Yohanes tulis ini. Namun saya tanya lagi, apakah hidup seperti itu membawa kepuasan? Membawa kebahagiaan? Tidak. Perhatikan saudara. Semua cerita narasi di dunia akhirnya gagal memberikan kepuasan. Bahkan justru membawa kefrustrasian. Membawa kehampaan di dalam kehidupan. Persis seperti kita pakai kalkulator untuk ganti channel TV. Gak nyambung. Logosnya luput. Kalau kita frustrasi, kalau kita hampa, jangan-jangan hidup kita yang kita hidupi ini tidak sesuai logosnya. You see what I'm talking about? Lantas apa jawabannya dari semua ini? Jawabannya Yohanes bilang, firman itu, logos yang kamu cari-cari itu, sekarang jadi manusia. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara perhatikan, semua orang cari makna. Kita hidup dalam kecenderungan dosa dan selalu mengkaitkan diri kita dengan narasi-narasi yang fana di dalam dunia. Namun semua narasi itu akhirnya membawa kehampaan, kekosongan. Oh, kalau aku punya duit dan aku bisa beli rumah itu. Oh, kalau aku punya istri yang seperti itu. Oh, kalau aku punya suami yang seperti itu. Oh, kalau aku punya omset segini, I will be happy. Tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Namun kalau saudara sadar, logos yang kamu cari-cari itu sekarang sudah jadi pribadi, namanya Yesus Kristus. Kita bisa lihat dia, kita bisa dengar dia. Apa artinya saudara? Ini yang 2C. Di dalam semua narasi yang menyentuh hati kita. Saudara nonton film, saudara lihat sinetron, saudara nonton drama, semua mitos kuno, semua cerita dan semua struktur budaya, bahkan semua dongeng yang menggugah hati. Ada suatu dambaan di dalam hati kita yang kita cari-cari. Dan benang merahnya merujuk kepada suatu cerita di atas semua cerita. Yaitu ceritanya siapa? Ceritanya Yesus Kristus. Sang Logos, karena dialah penulis segala-galanya. Saudara perhatikan, cerita Yesus bukan hanya salah satu dari semua cerita yang ada. Namun semua cerita itu menunjuk kepada cerita Yesus. Perhatikan. Kalau ada cerita kepahlawanan, semua pahlawan yang ada di mitos dan di legenda itu menjadi kenyataan di mana? Di Yesus. Tuhan cari manusia, rela berkorban bagi manusia yang tidak layak untuk menerimanya. Bukankah itu cerita kepahlawanan yang terbesar? Kalau ada cerita pembebasan, cerita pengorbanan, cerita cinta yang begitu murni, indah dan tanpa syarat. Cinta yang rela berkorban, yang biasanya cerita itu hanya terdapat di cerita-cerita fiksi, legenda, fantasi. Cerita itu, logos itu 2000 tahun yang lalu menjelma menjadi manusia. Masuk ke dalam janin seorang perawan namanya Maria. Lahir di tempat yang paling hina, di kota terkecil namanya Bethlehem. Tempat tidurnya adalah
tempat makanan ternak. Saudara lihat kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus adalah cerita di atas segala cerita yang ada. Amin, saudara. Nah, saudara, ada sebuah percakapan antara dua orang yang hebat. Namanya C.S. Lewis dan J.R.R. Tolkien. Kalau sudah tahu J.R.R. Tolkien itu yang menulis buku The Lord of the Rings. C.S. Lewis yang menulis Narnia. Waktu itu C.S. Lewis masih ateis. Dan dia lagi diskusi tentang agama dengan J.R.R. Tolkien yang seorang Kristen. Nah, kalau saudara pengen tahu ceritanya, itu saudara bisa beli bukunya Surprised by Joy. Belum ada bahasa Indonesianya. Tapi saya baca bahasa Inggrisnya. Nah, di situ ada yang menarik. C.S. Lewis bilang gini, aku ini orang ateis. Aku tidak percaya bahwa ada tujuan, ada logos, tidak percaya. Dia percayanya sains. Tapi dia bilang gini, setiap kali aku dengar tentang cerita, cinta, kepahlawanan, hatiku itu selalu berkobar-kobar. Aku bingung, kenapa ya aku ngerasa kayak gini? Karena kalau kita adalah makhluk evolusi, ini semua mestinya tidak berarti. Hanyalah reaksi kimia yang ada di dalam kepalaku yang tidak asli. By the way, itu mitos, itu dongeng. Aku nggak percaya, tapi aku heran. Tiap kali aku lihat cerita cinta yang menggugah hati, aku bisa nangis. Ini kayak reaksi kimia yang nggak ada hubungannya. Jadi dia tidak percaya ada Tuhan. Tapi kemudian J.R.R. Tolkien ya, ngomong sama C.S. Lewis. Dia bilang begini, aku mau nanya sama kamu tahu nggak? Kalau kamu dengar dongeng, mitos, kisah-kisah legenda yang menggerakkan hatimu, itu kenapa? Masa itu hanya sekedar reaksi kimia di dalam pikiranmu saja? Ini saya ngomong begini ini, saya paraphrase ya saudara ya. Bahkan kalau Surabaya nih, mosok ngono tok gitu misalnya, itu apakah hanya sekedar fantasi? Terus dia bilang, iya aneh ya. Aku nih nggak percaya gitu-gitu, tapi setiap kali kalau aku dengerin seperti itu, hatiku itu tergugah. Terus Tolkien bilang, coba perhatikan, waktu kita dengar cerita seperti Sleeping Beauty, saudara tahu dongeng Sleeping Beauty yang oleh Disney, yang akhirnya penyihir yang jahat kalah dengan cinta yang sejati dari seorang pangeran tampan. Kalau kita lihat kisah seperti Peter Pan, di mana orang dewasa jadi kecil lagi, bahwa kita tidak diciptakan untuk jadi tua, tapi jadi tulus seperti anak kecil dan bisa terbang. Kalau kita baca Beauty and the Beast, bagaimana seorang yang buruk rupa dicintai oleh seseorang yang sangat cantik. Cinta yang mengorbankan diri demi cinta itu sendiri. Wow, kalau kamu baca cerita-cerita ini, perang antara baik dan jahat. Ada suatu cahaya yang bersinar waktu kita dengar cerita-cerita seperti itu. Ada suatu keindahan yang tinggi. Mantra yang jahat dari si penyihir kalah dengan ciuman pangeran tampan. Kamu lihat gak? Ada sesuatu yang menggugah waktu aku cerita ini. Nah, C.S. Lewis ngomong gini, iya bener. Tapi kan itu dongeng. Nah, perhatikan saudara, perhatikan. Tolkien bilang ini, iya memang mitos-mitos itu dongeng. Tidak ada faktanya. Tapi perhatikan. Waktu kamu dengar tentang Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Cerita Yesus bukan menunjuk kepada mitos itu atau dongeng-dongeng itu tadi. Tapi semua nilai-nilai mitos itu menunjuk kepada cerita Yesus. Dan kamu tahu cerita Yesus? Ada fakta sejarahnya. Semua sinar kemuliaan kepahlawanan seseorang yang berkorban itu bukan lagi mitos. Tapi Yesus melakukan itu. Bukan lagi dongeng. Namun Yesus berkorban dirinya yang suci untuk cari orang berdosa seperti kamu. Dan kalau kita lihat, para murid Yesus memberitakan cerita ini. Cerita ini namanya Injil, the Gospel. Dan cerita ini diberitakan oleh para murid sampai para murid itu mati jadi martir. Dan kabar baik ini adalah Sang Logos menjadi
manusia. Dan saudara, di dalam bukunya C.S. Lewis J.R.R. Tolkien ngomong gini. Injil berisi cerita yang mencakup semua esensi dongeng, narasi yang ada di dunia. Itu isinya, semuanya menunjuk kepada Injil. Namun cerita ini bukan cuma hanya mitos, tapi cerita ini masuk ke dalam sejarah, menjadi kenyataan di bumi. Cerita ini jadi kabar Injil. Kabar ini tidak menghapus legenda, malah membuat keindahan legenda menjadi suatu kenyataan dalam hidup orang beriman. Terutama orang beriman itu punya akhir yang bahagia, happy ending. Saudara tahu 12 hari setelah pembicaraan antara C.S. Lewis dan Tolkien, C.S. Lewis nulis kepada temannya Arthur Greeves. Dia bilang, setelah pembicaraan dengan Tolkien aku merenung selama 12 hari. Akhirnya aku jadi Kristen. Karena aku tahu cerita Tuhan jadi manusia. Logos jadi daging. Itu bukan buatan manusia. Itu benar-benar berasal dari surga. Saudara, Tolkien bicara tentang happy ending yang didambakan oleh semua manusia. Saudara pernah gak sih nonton film? Terus habis itu filmnya itu gak jelas akhirnya. Terus saudara udah bayar mahal, sudah ngabisin waktu 2 jam, 3 jam nonton film. Terus udah gitu Surabaya ya. Leala, kok endingnya kayak gini sih? Saudara nanya, lakone mati ta hidup? Garu. Musuhnya kalah atau menang? Garu. Mikiro dewi. Paling benci ya saudara ya. Kalau saudara nonton film, disuruh mikir sendiri. Kenapa sih kok enggak mau tambahin beberapa scene supaya jelas gitu. Sing mati sopo, sing menang sopo gitu saudara. Ini kayaknya enggak jelas gitu. Saudara tahu nggak kenapa sih kok kita itu paling benci film seperti itu? Kita suka film atau cerita yang berakhir dengan happy ending. Nah perhatikan apa yang Tolkien katakan. Kita semua berusaha menulis cerita kita sendiri. Kita berjuang keras supaya cerita kita memiliki akhir yang bahagia. Saudara berjuang untuk sekolah tinggi-tinggi supaya dapat income yang besar, supaya bisa beli sesuatu. Untuk apa sih? Supaya saudara punya happy ending. Nanti aku nikah, punya anak, anaknya sehat-sehat, anaknya nanti bisa sekolah tinggi juga, punya mantu, punya cucu. Waduh, aku happy. Happy ending itu yang kita cari. Saudara, Tolkien bilang begini, kamu gak usah berusaha cari logos lain dari dunia. Kamu gak usah harus berusaha cari cerita yang kamu tulis sendiri dengan kekuatanmu sendiri untuk cari happy ending. Akhirnya apa? Hampa, frustrasi. Karena tujuan itu kamu gak dapatkan. Kamu tahu gak? Logosmu, tujuanmu itu sudah ditulis. Siapa yang menulisnya? Yesus yang nulis. Saudara tahu saudara tidak perlu lagi menulis ceritamu sendiri. Tuhan sudah menyediakan cerita di atas segala cerita. Akhir yang indah, akhir yang bahagia. Tuhan menyediakan happy ending yang terindah bagi saudara. Bagi setiap musim hidup saudara. Dia menyertai saudara semua. And by the way, kenapa sih kok kita mendambakan happy ending? Saudara tahu mau kenapa? Saya mau niru filsuf yang bernama Blaise Pascal yang bilang kalau di dalam hati manusia itu ada lubang yang berbentuk Tuhan yang kita berusaha isi dengan berbagai macam yang bukan Tuhan. Saya mau ganti. Di dalam hati manusia kita memiliki lubang di dalam hati kita yang berbentuk cerita. Kita berusaha mengisinya dengan cerita-cerita fana yang dunia tawarkan. Dan akhirnya selalu seperti kalkulator yang kita usahakan untuk mengubah channel TV, frustrasi, gagal, hampa, rusak, binasa. Saudara tahu apa yang bisa pas, cocok buat hati saudara? Cerita Injil, firman yang menjadi manusia. Dalam bahasa Credo, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang bisa memenuhi dan memuaskan lubang di hati kita. Itu yang bisa. Nah, mungkin saudara bilang firmannya agak beda hari ini. Hubungannya sama aku apa ya? Gitu. Kalau mau lebih mental lagi, hubungannya sama bisnisku apa ya? Gitu.
Hubungannya sama tokoku apa gitu saudara mungkin ya. Atau mungkin sekarang aku lagi pusing, soalnya apa? Bisnisku sepi. Ini firmannya hubungannya sama aku apa? Nah, saya ngerti. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa implikasi bagi cara pandang kita? Nah saudara gini ya saudara. Mungkin saudara lihat ya. Saudara kan senang cerita, mitos. Saudara suka cari di Netflix itu saudara nonton. Wah keren loh movie ini. Wah keren loh gitu ya. Tapi saudara tahu nggak? Semua cerita mitos atau kisah di dunia akhirnya gagal. Untuk memuaskan hati kita. Meskipun semua cerita itu ada pahlawannya. Saya kasih contoh lah ya. Saya kasih contoh terakhir ini. Saya kasih contoh boleh lah ya. Nonton film itu kan. Salah satu film yang saya mau buat untuk jadi akhir ending ini ilustrasinya adalah Avengers The Endgame. Sudah tahu? Sudah pernah nonton Avengers The Endgame? Kalau ini sudah lama filmnya. Kalau saudara belum tahu dan saudara takut di spoiler, yaitu kebangetan. Wis kesuwen saudara ya. Jadi kalau itu saudara belum nonton, iku salamu dewe ya saudara ya. Jadi tak kasih tahu akhirnya aja ya saudara ya. Tapi gini, kalau saudara lihat ya. Kan waktu itu semua Avengers tuh tanya sama Doctor Strange. Ini Thanos ini tidak bisa kalah. Kita sudah perang lawan Thanos. Thanos ini menang terus. Ya apa cara ngalahin Thanos? Iki kok Avengersnya Surabayaan gitu yang ngomong sama Dr. Strange. Kemudian Dr. Strange langsung dia pakai kekuatannya, dia melihat masa depan, masa lalu, masa sekarang. Masa depan, masa lalu, masa sekarang. Terus dia bilang, ada 16 juta kemungkinan untuk mengalahkan Thanos. Wah luar biasa ya. 16 juta kemungkinan. Hanya satu kemungkinannya yang kita bisa menang. Aku tahu sekarang. Tapi saudara tahu, di dalam satu itu harus ada yang mati. Harus ada yang mati. Dan saudara tahu siapa yang mati? Ya ini spoilernya, salamu dewe gak nonton saudara. Spoilernya adalah Tony Stark. Ya, Iron Man itu harus mati. Iron Man harus mati berkorban untuk mengalahkan Thanos dengan menggunakan batu infinity itu. Nah saudara, kalau sudah lihat itu, wah keren ya. Kok mirip-mirip Alkitab ya ceritanya. Ada satu yang mati untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Wah luar biasa. Tapi saudara tahu gak? Semua cerita ini, kisah kepahlawanan yang kayak gini, tetap gagal. Saudara mau nonton biografi, kisah kepahlawanan yang nyata sekalipun, itu juga tetap gagal. Kenapa kok gagal? Kok bisa gagal untuk memuaskan hati kita? Kok gak bisa membuat kita itu tenang? Saudara tahu gak? Karena yang kita butuhkan bukan seorang pahlawan yang menjadi teladan dan inspirasi bagi kita. Pahlawan yang menjadi teladan dan inspirasi pada akhirnya sangat membebani kita. Kalau kita lihat Tony Stark dan Iron Man, siapa yang bisa jadi kayak Tony Stark dan Iron Man? Gak ada, itu fiksi. Siapa yang bisa sehebat itu punya suit kayak gitu? Gak bisa. Kalau saudara mau lihat tokoh asli, siapa yang bisa seperti Nelson Mandela itu? Gak ada, susah. And by the way, Nelson Mandela akhirnya mati juga. Martin Luther King Jr. Siapa yang bisa kayak gitu? Jadi kayak Bung Karno, jadi kayak Gus Dur, standarnya tinggi sekali. Kita gak mampu. Kita pasti gagal. And by the way, kita selalu taruh kita jadi peran utama di dalam cerita kita. Kita berusaha jadi pahlawan. And guess what? Kamu manusia biasa. Kamu orang berdosa. Gak bisa, pasti gagal. Kalaupun Yesus Kristus dijadikan teladan, maka dia juga akan menghancurkan kita. Kenapa? Siapa yang bisa jadi seperti Yesus? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saudara pasti protes, ikulah Yesus. Aku gak iso kayak ngono. Disalib, ampuni mereka karena mereka tidak tahu lah apa yang mereka lakukan. Itu Yesus, aku gak bisa kayak gitu. Kalau Yesus cuma teladan, maka gak ada yang bisa seperti dia. Dan dosa terbesar yang harus kita pertobatkan adalah kita selalu berusaha menjadi pahlawan dari cerita kita. Dipikir peran utamanya itu kita. Kita selalu memasukkan diri kita menjadi pahlawannya. Guess what? We cannot. Kita gak bisa. Namun apa yang berbeda dengan Injil? Apa yang berbeda dengan Yesus Sang Logos yang menjadi manusia? Perhatikan di sini. Yesus Kristus bukan hanya sekedar pahlawan yang menjadi teladan dan inspirasi kita. Namun dialah pahlawan sejati yang menyelamatkan saudara dan saya secara nyata dari belenggu dosa dan maut.
Jadi pahlawan kita bukan kita, pahlawan kita adalah Yesus. Dia bukan hanya contoh, tapi dia benar-benar jadi pahlawan saudara. Makanya waktu kita lihat sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Sekarang kasih karunia ada bentuknya. Kasih karunia bukan hanya mitos yang kita dengar, bukan hanya dongeng yang kita dengar, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang belas kasihan Allah, kasih karunia Allah, kebenaran Allah bertemu di salib. Sekarang itu semua bukan hanya konsep, itu jadi pribadi. Kalau kita suka cerita pahlawan, pembebas, pengorbanan, kasih yang tanpa syarat, perhatikan, karya salib Kristus adalah kisah nyata, cerita kepahlawanan yang terbesar yang pernah kita dengar. Apa yang dia lakukan? Yesus, anak tunggal Bapa, Logos yang menjadi manusia, dengan kasih tanpa syarat, rela berkorban. Yang mulia jadi hina, yang gak bersalah harus dihukum, yang kudus jadi dosa, yang kekal menjalani maut. Untuk apa? Menebus saudara, membebaskan kita, memberikan kita yang hina kemuliaan, kita yang bersalah kebenaran, kita yang berdosa kekudusan, kita yang mestinya mati, kehidupan yang kekal. Dia adalah perwujudan kisah cinta terbesar di dalam seluruh jagat raya. Dia yang cantik mengasihi kita yang buruk rupa. Cerita Yesus adalah the ultimate beauty and the beast. Dia yang menukarkan hidupnya demi menyelamatkan kita yang jahat, yang keras kepala, yang tidak berdaya. Dengan gagah berani dia menghadang maut demi membebaskan saudara dari upah dosa yang adalah maut. Supaya kita yang buruk rupa, yang gak lovely, yang benar-benar tidak masuk hitungan, kita tidak cantik, tapi dikasihi, diangkat, didandani, sehingga kita dibuat cantik bagi Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Dialah happy ending yang kita dambakan. Dialah cerita yang kita berusaha tulis dengan kekuatan kita sendiri, pakai harta, pakai pencapaian yang akan berakhir dengan kehampaan. Melalui kematian Yesus di salib dan kebangkitannya, Kristus selalu hadir menjadi pahlawan kita, menjadi happy ending kita di dalam setiap momen kehidupan kita. Saudara, kalau saudara lihat semua pahlawan-pahlawan yang ada itu mati. Nelson Mandela mati, Martin Luther King Jr. mati, namun Yesus Kristus bangkit, mengalahkan maut. Kalaupun hari ini saudara bergumul, dan saudara bergumul sampai akhir hidupmu, dan seakan-akan menurut dunia hidupmu tidak happy ending. Menurut dunia, mana hidupnya Michael Christian kok gak happy ending. Namun di dalam Yesus, kalau kita dipanggil di dalam Kristus, maka bahkan kematian kita pun happy ending. Kenapa? Karena Kristus mengalahkan maut. Waktu saudara berpulang, saudara akan disambut oleh Raja di atas segala raja, cerita di atas segala cerita. Dia akan bilang, I am your happy ending, and I've been waiting for you to come home. Itulah cerita kita. Kemanapun kita berada, apapun musim hidupmu, di dalam setiap momen hidup kita, Yesus bukan cuma teladan, tapi dia pahlawan saudara. Dan dia menjadi happy ending saudara. Pertanyaan reflektifnya hari ini, apa yang menjadi logos kita? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Maukah kita menghidupi ceritanya? Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita mempercayakan hidup kita
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk bertobat dari menghidupi cerita kita sendiri dan membuat narasi hidup dengan kekuatan sendiri. Stop. Itu akan jadi seperti kita pakai kalkulator untuk ganti channel TV. Itu akan jadi seperti kita yang berusaha memaku sesuatu bukan dengan palu tapi pakai kalkulator. Itu akan membuat hidupmu rusak, hidupmu hancur. Pandang kepada Dia yang sudah menjadi pahlawan kita, yang menyelamatkan kita. Dialah cerita dari semua cerita yang kita dambakan. Hidupilah ceritanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Amin saudara. Saudara diberkati hari ini. Karena Injil, saat ada frustrasi, saat kita gagal, saat kita hampa, seperti kita frustrasi tidak sesuai logos itu, bertobat yuk. Kembali menemukan tujuan hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Injil kita sadar bahwa kita bukan lagi hidup untuk dunia, namun tujuan atau logos hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Injil kita tidak lagi menghidupi cerita buatan kita sendiri, namun kita dimampukan hidup di dalam ceritanya Tuhan. Karena Injil kita sadar bahwa Kristus bukan hanya menjadi teladan, namun Dialah pahlawan kita yang sejati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dialah pahlawan kita. Amin.